Di era awal-awal itu Kak JJ itu naskah dilempar juga pernah, naskah ditolak juga pernah. Karena memang ya saya belum ada validasi sebelumnya. Sebelumnya saya hanyalah YouTuber. Ketika ada kesempatan untuk bikin film, saya itu ya masih tergolong sangat-sangat baru dan validasi saya ya saya hanya pernah bikin video YouTube. Kita tidak boleh puas, gampang puas dengan apapun saja yang kita lakukan. Misalnya, oh kayak gini, ya udahlah gini aja. Nah, itu nggak kreatif tuh. Upaya kita harus tidak gampang puas. Setiap show-nya kan bioskop butuh 10 sampai 15 menit untuk bersih-bersih kan. Betul. Begitu setelah itu baru lanjut ke show berikutnya. Show pertama itu biasanya jam 12, show kedua itu jam 14. Tapi di sela-sela itu kan ada proses bersih-bersih studionya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya bikin film 2 jam lebih, saya cuma dapat 4 show. Kalau saya bikin film 1,5 jam, itu kita dapat 5 show gitu. Itu kalau dari kacamata produser. Jadi saya lebih mana? Ya saya lebih mentingin saya dapat 5 show dong. Memberikan ruang lah untuk bahasa daerah itu Ya. sendiri. Tapi di awal-awal pernah merasa nggak kalau bahasa daerah menjadi penghalang? Em, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Pipar, selamat bergabung kembali bareng sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Hari ini kita akan berbicara tentang mimpi, tentang perjuangan, proses kreatif, dan bagaimana sebuah cerita sederhana bisa memberikan dampak yang besar. Bersama teman ngobrol saya kali ini adalah seorang sutradara, aktor, konten kreator, Bayu Skak. Selamat datang di Pip Talk. halo Pipers, halo Kak JJ. Senang sekali bisa mampir ke sini nih. Terima kasih juga sudah hadir. Terima Mungkin kasih. Pipers di rumah juga merupakan penikmat konten-konten lamanya Mas Bayu kali ya. Oke. Kalau nih Mas Bayu, Bayu yang dulu waktu baru buat-buat video di YouTube, apalagi angkatan cukup lama ya. Ya. Waktu itu kita sempat cerita tadi Ya. off cam 2009. 2009 ya waktu masa-masa sekolah itu. Udah Terus mulai. sekarang ketemu sama Bayu yang sudah menjadi seorang sutradara layar Waduh, lebar. siap. Kira-kira dia bakal kaget nggak lihat perjalanan ini? Bagian mana yang paling nggak kamu bayangkan? Oke. Jadi ya yang kalau kaget atau enggak pastinya kaget ya Kak JJ karena kalau dari saya dulu adalah anak dari Kota Malang di mana Kota Malang kan ya kalau misalnya dari ibu kota kan ya ini jauh gitu loh. Dan sebagai orang Malang kayak melihat segala macam kesempatan itu adanya di Jakarta. Namun pada waktu itu kan 2009 kita lihat YouTube itu slogannya itu kan broadcast yourself gitu. Itu menurut saya kayak wah ini sesuatu nih. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk juga bisa meraih atensi itu yang selama ini kan harus kita ke Jakarta dulu, casting, kita ngantri, belum lagi apa. Nah itu kan lama kan. Jadi dengan adanya broadcast yourself itu tadi, ini udah sebuah gebrakan kan. Dan saya pun mencoba untuk menjemput itu dengan diawali dengan bikin-bikin konten yang pada dasarnya juga itu keisengan anak-anak ABG lah ya, anak baru gede. Kita di tahun 2009 itu ya saya masih sekolah dan saya animasi sekolahnya di mana animasi itu ada yang namanya flipping ya, membuat animasi karena dulu basicnya tuh 2 dimensi. Jadi 1 detiknya tuh kayak 24 gambar gitu kan. Capek kan. Bukannya capek itu pulang pada waktu sore hari. SMK lumayan nih guys karena berangkat pagi pulang sore gitu mau maghrib gitu kan ya. Kalau yang SMA kan kayak jam 1 dan bisa nongkrong sama temen-temennya kayak waduh enak banget. Tapi ya di momen itu ya kita nikmatin aja gitu kan. Kami nikmatin aja dan malah bikin konten di sekolah, memanfaatkan kamera HP yang cuman kayak 3 megapiksel gitu ya kan, 2,5 3 megapiksel untuk bikin konten karena sebelumnya tadi di pagi hari kita mendapatkan ilmu dari videografi, sinematografi. Ini kenapa ya kok ada medium close up, kenapa kok ada gini? Kita coba yuk, ya coba deh. Dari iseng-iseng menjadi sesuatu yang akhirnya disukain sama sekumpulan aja kayak di sekolah, di kelas gitu kan. Nampaknya keterusan gitu loh karena pada waktu itu masih belum ada AdSense Kak. Bahkan Bahkan menjadi nama panggung sampai sekarang ya, iya Skak jadi itu. Skak itu bisa dibilang bisa menjadi nama panggung. Kalau nama asli saya kan Bayu Eko Muktito kan. Nama panggungnya Skak itu sekumpulan arek kesel, anak yang capek gitu kan, capek karena pagi hari terus-terusan berkarya, sekolah gitu kan, pulangnya ya
kita manfaatin tadi, nggak capeknya malah pulang, malah capek malah berkarya gitu kan. Nah itu ya syukur-syukur disukain sama masyarakat, bahkan titik baliknya itu di tahun 2012 tuh. Itu adalah titik balik di mana saya mulai dikenal masyarakat karena saya membuat sesuatu yang di depan kamera gitu kayak tema vlog gitu kan, menceritakan tentang kesehariannya. Sebenarnya mungkin pada waktu itu kenapa kok orang menggandrungi ya kan, karena mengira bahwa itu tuh konsepnya sama kayak stand up comedy. Namun beda karena itu lucunya diedit. Oke. Karena halo guys, hari ini aku tuh sedih banget karena diputus pacarku, kan lucunya dicepet-cepetin, diedit, diganti-ganti gitu kan. Nah kalau saya tuh sama konsepnya kayak stand up comedy, ada punchline-nya juga, dia ditulis juga, nulis materi gitu. Nah itu adalah titik balik saya dikenal masyarakat, terus menerus tapi masih belum ada AdSense. Nah sampai akhirnya ya bisa dibilang di 2 tahun kemudian di tahun 2013-14 baru tuh keseriusannya berubah menjadi kewajiban karena dapat duit yeah. gitu kan ya. Nah jadi dari titik itu. Jadi kalau dulu tuh motivasinya bukan pengen terkenal ya, Iya. tapi pengen bercerita, pengen Bercerita. berkarya. Ya selayaknya anak yang baru gede ya kan, kayak membutuhkan validasi dari kanan kiri bahwa menganggap bahwa aku ini gimana sih di masyarakat, masih dalam proses mencari jati diri kan, kayak anak-anak kayak wah saya ingat waktu itu ya umur saya masih 18-17 tahun kan, masih kelas 2 SMA, terus lulus sekolah, masuk ke kuliah itu juga umur 18 tahun, itu juga masih mencari jati diri. Dan nomor satu sebenarnya nggak yang uang gitu loh, karena nggak tahu juga kalau ternyata bisa dapat uangnya dari sini ya gitu. Yang jelas komentarnya isinya bagus-bagus, meskipun ada juga yang makjeleb di hati ya kan, kayak orang gila bikin video di depan kamera, wong gendeng kayak ya udahlah ya, tapi lebih banyak yang suka dan menantikan, Mas nextnya apa lagi nih, bahas dong tentang ini, bahas dong tentang itu gitu-gitu. Itu yang menjadikan kayak ya anak baru gede ditonton orang banyak seneng gitu. Tapi banyak juga yang bilang, saya juga sempat mengalami sendiri Mas Bayu, di saat segala sesuatu yang kita lakukan dari hobi lalu Iya. menjadi pekerjaan, itu kadang-kadang sudah tidak semenyenangkan itu lagi. Gimana kamu maintainnya? Ya kalau dari saya sih semangat dalam berkarya itu muncul karena nampaknya karya yang saya bikin itu dinikmati oleh orang. Jadi itu saja sih. Jadi itu yang membuat saya terus-menerus menjadikan tenaga bagi saya untuk terus bikin gitu loh. Sampai akhirnya ya di tahun 2014 itu udah nggak bisa cuman bikin-bikin doang karena sudah ada dapat ininya, uangnya dari Google AdSense kan. Jadi dari situ udah langsung total tuh. Nah itu udah kedepannya bikin malah yang lebih serius lagi tuh gitu sih. Jadi ya nikmatin aja kalau saya sih. Oke. Kalau mungkin banyak orang ngelihat sekarang prosesnya udah jadi ya. Ya. Tapi kalau dari tadi kamu sempat cerita mulai 2009, baru dapat 2012, kemudian mulai diseriusin banget 2014. Perjalanan dari YouTuber terus ke filmmaker, Ya. itu kan pasti nggak gampang Mas Bayu. Ya. Fase paling berat yang orang banyak nggak lihat di balik proses itu apa? Fase di mana karya saya itu di awal tidak langsung di ACC ya kan. Karena saya punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang lain yang menganggap bahwa kalau misalnya bikin film ya ikutin aja arus yang sekarang lagi rame. Di masa-masa itu udah berbeda sekali teman-teman dengan era sekarang ini 2026 di mana penonton kita udah sangat smart untuk memilih tontonan, di mana kalau udah kayak ya horor yang ditambahin dengan cewek-cewek seksi doang yang cuman mengutamakan tontonan-tontonan yang nggak mutu kayak gitu, itu udah nggak laku sekarang. Tapi di era-era dulu kan ya laku-laku aja kan. Di era-era kita kembali ke zaman dulu, ada suster ngesot apa-apa judulnya aneh-aneh gitu lah kan, dan itu ya laku aja, penontonnya ada karena ya penonton kita masih nggak yang kayak sekarang ya kan. Itu ya saya pengen merealisasikan film menggunakan bahasa daerah. Di pemikiran saya adalah kalau misalnya kita bikin film yang penontonnya itu, calon penontonnya itu tidak mengetahui bahasanya, itu bukan suatu masalah besar karena toh juga kita nggak harus kursus les Korea dulu kan, bahasa Korea untuk bisa nonton drama Korea ataupun juga
Kita nggak harus bisa bahasa Thailand untuk bisa nonton film Thailand. Yang jelas kan apapun yang kita ingin suarakan di film tersebut, yang ingin kita ceritakan bernuansa universal, ya kan, yang semua orang juga mungkin mengalami hal tersebut, ya pastinya oke-oke aja gitu loh. Nah itu yang juga dilakukan Korea, dilakukan oleh Thailand, dilakukan oleh Jepang gitu kan ya. Jadi ya memang nggak yang nyel itu kayak cuman mereka doang yang tahu, enggak. Mereka bikin cerita tentang ibu, mereka berikan cerita tentang kegagalan apa, yang semua orang juga mengalami itu. Tapi masalah bahasa ya mereka menggunakan bahasa mereka gitu kan. Nanti kan ada subtitle. Namun ya tetap saja itu di era awal-awal itu KJJK itu naskah dilempar juga pernah, naskah ditolak juga pernah. Karena memang ya saya belum ada validasi sebelumnya. Sebelumnya saya hanyalah YouTuber dan pun ketika ada kesempatan untuk bikin film, saya itu ya masih tergolong sangat-sangat baru dan validasi saya ya saya hanya pernah bikin video YouTube gitu ya kan. Coba kalau misalnya saya adalah sutradara yang udah punya film banyak sebelumnya gitu ya kan. Ketika bikin film ya mungkin akan dipertimbangkan ketika punya ide-ide liar gitu kayak, Pak saya pengen untuk bikin film menggunakan bahasa daerah. Ya pasti akan di-ACC aja kan. Namun kalau misalnya masih baru, Anda siapa gitu kan ya. Saya sempat tuh datang ke Jakarta dengan sangatlah menggebu-gebu pengen merealisasikan film yang berjudul Yo Wis Band. Itu adalah titik balik saya akhirnya bisa untuk membuat film yang bisa dibilang masuknya tuh nggak cuma jadi pemain saja, namun jadi berkecimpung menjadi krunya, bisa menjadi sutradaranya. Meskipun di waktu itu kan saya berpikiran agar tahu dulu ke industrinya, alangkah baiknya saya tidak menjadi sutradara tunggal. Harapannya saya bisa belajar dulu agar selayaknya orang apa ya, kalaupun saya orang Jawa itu bahasanya tuh nyuwun sewu dulu ya, permisi ke industrinya, nggak ujuk-ujuk masuk jadi sutradara tunggal bilang ini itu kan mereka-mereka ini yang sudah berpengalaman kan juga sudah banyak yang mungkin jadi art director kita, yang mungkin menjadi astrada kita. Itu kan juga kita harus hargai apa ya mereka punya gimana ya ini. Saya masuk dulu di situ, tapi ya tetap saja dengan produsernya juga menganggap bahwa film kan harus menguntungkan toh Kak Cici. Kalau misalnya nggak menguntungkan kan ya ngapain kita bikin, karena produser kan juga mengeluarkan uang untuk menjadi modal film itu diproduksi. Nah, jadi saya bisa melihat bahwa ini bukan saatnya main-main lagi. Ini benar-benar ini kita merealisasikan film dengan menggunakan dana yang besar dan ini tanggung jawabnya juga besar. Gitu ya kan. Sampai di suatu ketika ada salah satu produser yang oke, yang udah klop dengan ceritanya, meskipun sebelum-sebelumnya ada yang ngelempar, ada yang ini nggak akan berhasil gitu ya kan. Ada yang setuju, ya ketika di tengah-tengah ketika mau melaksanakan syutingnya itu juga masih kagok, takut juga karena anjir ini udah ngeluarin duit untuk modal dan duitnya juga nggak yang kecil, juga lumayan besar, tapi kok Bayu kekeh ya dengan bahasa Jawa, bahasa daerah, dan syutingnya pun di Malang gitu kan, karena syuting di Malang juga itu sebuah penambahan budget, karena kan yang selama ini syuting di Jakarta orang bisa pulang ke rumahnya masing-masing ketika selesai. Ketika di Malang berarti kru-krunya harus dinginepin hotel, pemainnya itu juga bengkak juga kan biaya. Udah nambah biaya. Terus masih aja Bayu kekeh, Pak harus berbahasa Jawa, Pak. Karena ini biar unik, Pak, gitu kan. Karena pengen memperlihatkan bahwa bahasa daerah kita jangan sampai kita tinggalkan Pak, karena bahasa ibu kita, bahasa daerah kita itu adalah ciri khas kita masing-masing ya. Yang orang Jawa harusnya tetap menjadi orang Jawa, yang orang Bali harusnya tetap menjadi orang Bali, orang Sunda juga harusnya tetap seperti itu, menjadi orang Sunda dengan berbahasa Sunda. Namun bahasa persatuan kita yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke ya memang tetap bahasa Indonesia. Untuk kombinasinya di dalam filmnya pun juga nggak yang nyel bahasa daerah, tapi ketika mereka ada di sekolah, mereka ada di suasana-suasana yang formal, itu akan langsung shifting ke bahasa Indonesia selaku bahasa persatuan kita gitu kan ya. Oke, tetap aja masih takut kan, keraguan itu ada. Namun saya juga tertantang untuk waduh ini kalau misalnya langsung di ACC jalan tapi bahasanya bahasa Indonesia dimedok-medokin doang, nggak otentik gitu loh Kak. Saya akhirnya pada waktu itu mencoba untuk memberanikan diri, Pak gini aja deh Pak, sebelum 500.000 penonton saya nggak usah dibayar deh Pak, nggak apa-apa. Itu adalah upaya yang kayak ya menakutkan juga di depan orangnya. Saya ngomong gitu dengan sangat lantang dan kayak sok-sokan berani gitu. Tapi dalam hati saya sendiri kayak ini beneran ini. Kok aku punya di otakku dari mana itu nominal 500.000? Ya pokoknya saya
setengah juta aja, setengah juta kan 500.000 penonton. Ya kan pasti orangnya mau nih gitu. Ternyata iya, itu yang ditangkap juga bahwa oh kalau Bayu sih yakin itu, ya mari. Dari pihak produsernya juga yakin juga, dan saya pun juga sangat berterima kasih karena beliau adalah merupakan orang pertama yang memberikan saya kesempatan juga. Ya akhirnya syukur-syukur ya wis ben bisa terrealisasikan, dan syukur juga bahwa di akhir masa penayangannya ya 930.000 penonton, yang kedua malah 1 juta penonton. Keren. Itu adalah sebuah validasi yang akhirnya kayak oh bisa ya menggunakan bahasa daerah, dan kita tidak malu dengan apapun yang ada di daerah kita itu, bahasanya atau apapun kebiasaannya, jangan malah malu. Malah itu adalah sesuatu yang seksi banget yang malahan kita bisa gaungkan dan kita bisa combine itu menjadi sebuah karya dan kita bisa jual ke sebanyak-banyaknya negara gitu loh. Itu sih harapannya, yang impian-impian saya dulu, dan syukur-syukur juga sampai detik ini juga saya masih menggunakan DNA yang sama, bahwa kedaerahan itu terus saya luangkan ke karya-karya saya itu. Yang saya tangkap dari tadi adalah betapa gigihnya Iya. Mas Bayu. Mungkin semangat itu didapat karena anak rantau juga, mungkin bisa jadi Bisa juga. salah satu alasan ya. Bener. Karena saya juga lumayan merasakan tuh Mas. Banyak dari kita tuh anak muda daerah ngerasa oke, aku harus sukses nih pindah ke Jakarta gitu. Ya. Dengan semangat dan juga mimpi-mimpi. Ya. Cuma begitu sampai di Jakarta, tidak seindah di sinetron, tidak Benar. seindah di cerita-cerita Tidak. sukses motivator TikTok. Jadi Tidak. untuk membuktikan bisa membawa identitas daerah sampai Iya. ke level nasional, itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Ya. Mungkin Benar kamu bisa sekali. ngasih pesan Mas Bayu untuk anak-anak rantau Ya. yang mungkin lagi nonton kita, yang masih ngerasa minder sama asal-usulnya, Ya. dan kalau bisa menitipkan pesan sebelum merantau, Oke. apa yang perlu mereka siapkan? Oke, jadi ya tetap menjadi diri kalian sendiri saja teman-teman. Sebagai contoh juga di Jakarta sini kan ini multicultural juga kan, kayak misalnya orang-orang Minang di sini juga kalau misalnya lagi berkumpul dengan teman-temannya ya langsung shifting ngomong bahasa Minang, meskipun Iya. kalau misalnya langsung shifting lagi ketika ngobrol lagi ke kita-kita yang mungkin bukan dari suku yang sama, ya nggak apa-apa, mereka hanya menjadi diri mereka saja. Yang Sunda juga seperti itu, yang Jawa juga seperti itu. Namun masing-masing dari kita harusnya mempunyai semangat yang sama untuk menggaungkan kedaerahan kita masing-masing. Jangan malah pemikirannya itu dibalik, bahwa itu adalah katrok, itu adalah ndeso, jangan Penghalang. dipakai, itu adalah membuat kita nggak keren gitu ya kan. Justru ketika kalian bisa dilihat keren, ini kita ngomong jujur loh ya, kalau orang mancanegara, orang luar negeri nonton kita, kalau kita hanya menggunakan yang umum-umum saja, ya kita tuh nggak ada ciri khas justru. Kenapa Bali bisa dilihat? Ya kan, sampai orang itu kalau malahan ingatnya Indonesia ya Bali, karena Bali punya ciri khas. Mendarat ke Bali, oh bangunannya seperti ini, oh kayak gini orang-orangnya pakaiannya seperti ini, oh tulisannya juga seperti ini. Nah itu adalah ciri khas yang dia punya, dan itu adalah jati diri mereka, itu adalah kedaerahan mereka. Seperti halnya Korea, kalian mendarat ke Korea, oh bangunnya seperti ini, ada kayak kuil-kuilnya kayak gitu, terus tulisannya juga seperti itu, orang-orangnya kayak gitu. Mendarat ke Thailand, oh orang-orangnya kayak gitu, stupa-stupanya kayak gitu. Nah itu punya ciri khasnya mereka masing-masing. Malahan kalau kita nggak ngalor, nggak ngidul, nggak ke utara, nggak ke selatan, malah ikut-ikutan yang random-random, kita malah jadi kayak yang dulu 2012 atau 2013 tuh Justin Bieber pernah ke Indonesia bilang Indonesia random country itu ya kan. Di titik itu saya sempat marah juga karena lu enggak, Indonesia banyak sekali budayanya. Di titik ini mungkin saya akhirnya wah kepikiran juga bahwa nampaknya Justin Bieber juga nggak ada salahnya bilang kayak gitu, karena memang ketika mendarat di kita ini kota macet, ini tulisannya juga abjadnya ABCDE, apa namanya ya, terus juga gedung-gedung tinggi. Ini apa sih ini gitu ya, mungkin ya ini Identitasnya random kurang nih ya. Identitasnya apa gitu loh ya kan, padahal kita mempunyai masing-masing dari kita. Bahkan ya guys, kalau misalnya kalian naik mobil dari Jepang Utara ke Jepang Selatan, itu budayanya sama itu semuanya, itu ngomongnya ya ngomong Jepang. Tapi kamu naik mobil dari kota saya Malang naik tol ke Jakarta, itu setiap berapa kilometer sekali
itu berapa puluh kilometer sekali berhenti, bahasanya beda lagi, budayanya beda lagi. Berhenti lagi di Tegal, beda lagi budayanya. Berhenti lagi di, meskipun sama-sama induk bahasanya Jawa loh ya. Tapi kayak Jawa Timur dengan Jawa Mataraman, Jawa Solo, Jogja itu juga beda. Budaya pun juga beda, dari Belangkonya juga udah beda. Ini lagi beda lagi. Nah harusnya itu yang kita malah gaungkan dari segi arsitekturnya atau apanya, itu yang membuat ciri khas kita itu semakin beragam dan itu seksi di mata dunia. Malah kita jangan jadi negara yang random, yang malah kayak wah aku malu dengan kedaerahanku itu katrok deso, ya malah kita jadi nggak punya ciri khas gitu loh ya kan, kita malah nggak ada nilai jualnya ke mancanegara gitu loh. Itu yang selama ini kami pupuk di Skak Studios juga, itu agar kita tidak malu dengan menggunakan bahasa kita, bahasa daerah kita, namun tetap persatuan kita yang kita harus junjung nomor satu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, namun bahasa ibu kita harus kita lestarikan juga. Itu penting, itu seksi, mari kita bentuk itu menjadi karya. Kalau kemarin itu masih zona nyaman karena saya orang Jawa, saya menggunakan karya ya melestarikan karya yang menggunakan bahasa Jawa. Meskipun itu Jawanya beragam ya, yang Jawa Wisben itu Jawa Timuran, terus ada Cocote Tonggo itu Jawa Mataraman, itu Jawa Solo, itu kan beda ya, itu piye. Kalau kami Jawa Timur itu ya apa kon itu kamu tuh kon, kalau di sana kan kowe kan, itu beda banget. Namun induk bahasanya masih sama. Ketika kami berkomunikasi, kami masih bisa terus nyaut satu sama lain. Terus Jawa ngapa, itu juga beda lagi nih. Induk bahasanya tetap bahasa Jawa. Ketika kita bersinggungan, kita berdialog juga masih memahami satu sama lain, tapi mereka beda gitu ya kan. Nanti juga ada plan untuk bahasa Sunda atau bahasa Minang, udah ada plan itu, tapi nextnya ini yang pengen kami realisasikan dulu bahasa Madura nih. Nah, itu. Saya pun juga tidak berbahasa Madura teman-teman, tapi tetap saya merealisasikannya nggak ada pemikiran bahwa nggak bisa loh, jangan khawatir karena kan ada konsultan bahasa. Saya selaku sutradaranya selalu didampingin sama konsultan bahasa. Saya menjaga agar filmnya tetap nuansanya universal. Untuk masalah bahasa nggak apa-apa. Bahasa yang kita nggak tahu nggak apa-apa. Tadi kita waktu ngobrol off cam, Mas Bayu sempat cerita kalau udah merantau, udah stay di Jakarta dari 2018. Saya bilang, pantesan udah nggak begitu medok ya. Tiba-tiba langsung switch, langsung medoknya. Kalau sebenarnya kalau misalnya dipancing dikit aja langsung medok wisan, gitu wis. Tapi pernah nggak sih Mas, kamu merasa kalau kalau sekarang mungkin kamu sudah punya komunitas dan kamu sudah punya tempat untuk memberikan ruang lah untuk bahasa daerah itu sendiri. Tapi di awal-awal pernah merasa nggak kalau bahasa daerah menjadi penghalang? Kalau dari saya, bahkan dari ketika saya nge-YouTube dulu, konten-konten saya kan memang menggunakan bahasa daerah nyel kan. Dan itu juga sempat kayak menjadi perbincangan di teman-teman YouTuber lain di Jakarta bahwa ini Bayu nih gila ya, maksudnya ya dia menggunakan bahasa Jawa, tapi kalau misalnya dari segi follower juga nggak kalah sama ya saya mencapai titik di mana saya menyapai 1 juta. Beda ya YouTube sekarang sama dulu ya guys. Kalau sekarang 1 juta penonton itu kayak ya nggak yang sesulit dulu. Kalau sulit dulu tuh dari tahun berapa kayak butuh 5 tahun, 6 tahun dulu baru kayak 1 juta penonton gitu kan. Karena memang dari dulu sampai sekarang kan beda juga orang mengakses YouTube ya. Kalau sekarang kan semua HP sudah bisa mengakses YouTube. Kalau dulu masih harus ke warnet. Jadi dulu tuh saya mengalami banget yang nonton saya tuh banyak banget. Tapi ternyata mereka nggak nonton di YouTube. Mereka nontonnya via Bluetooth. Jadi ada satu teman mereka ke warnet, jadi mereka download video saya banyak, jadi temannya ini di sekolah ngeblutoothin ke teman-temannya semuanya. Bahkan mirisnya ada yang ngejual. Ya itu kan kayak gimana sih gitu loh. Jadi ya yang ketika saya ke mall kemana itu, ke Surabaya, ke Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Solo, ya saya dikenal masyarakat banyak. Tapi ya subscriber saya segitu-gitu aja. Ya karena itu tadi, karena bedanya internet dari zaman dulu sama zaman sekarang. Seru gitu banget dulu, bahkan dari zaman dulu sudah ada supplier. Iya, supplier itu Bluetooth. juga itu kenyataan guys. Saya ingat banget dulu kalau misalnya mau ngupload YouTube, video YouTube pun nggak kayak sekarang. Kalau dulu itu kalau mau ngupload video YouTube ya saya harus paket malam di warnet, karena rumah saya juga belum
langganan internet karena dulu tuh rumah kalau sudah ada langganan internetnya, sudah dicolokin internet, wah ini anak orang kaya nih gitu kan. Kalaupun connect juga butuh waktu, mesti Iya. ditinggal ngopi dulu Iya lah, bener-bener. masak Nah nasi dulu. itu saya kalau misalnya ngupload video tuh Kak JJ, saya ngupload video padahal videonya tuh kayak gedenya itu nggak sampai yang 1 giga loh. Itu kayak cuma 300 MB, 200 MB. Bayangin 200 MB sekarang itu adalah konten 1 menitnya video story kita itu loh. Iya. 100 MB itu kan karena kamera kita juga sudah mulai bagus kan. Itu sudah kayak 50 MB itu ya story kita 1 menit Instagram itu. Nah kalau dulu ngupload itu semalaman, saya sampai mirisnya tuh kadang saya ngupload di warnet, saya tinggal untuk ya saya buka YouTube, terus saya lihat-lihat video YouTube yang lain, terus saya nonton bola lah, saya nonton apa, saya coba cek lagi, aduh kok gagal ya, ngulang lagi, aduh Relate itu. banget. Belum lagi kalau misalnya udah upload sudah 50%, 70%, saya iseng pengen nyoba lagi nonton videonya. Loh, kok ini ada 1-2 frame yang kayak gitu loh, kayak salah render. Iya. Pulang lagi saya. Ngedit ulang. Ngedit ulang lagi, saya render, saya Wow. balik lagi padahal jarak dari warnet ke rumah saya itu jauh banget. Jadi saya titip ke orang warnetnya, Mas saya masih itu lanjut ya, saya pulang dulu, nggak ada sejam, saya nanti balik lagi. Balik lagi, ngupload lagi. Ya itu, jadi dulu perjuangannya kayak gitu. Nah memang eranya berbeda kan, jadi semakin kesini teknologi juga semakin canggih, juga sekarang juga paket data juga nggak yang kayak dulu ya kan, mungkin semakin lama semakin murah gitu kan. Itu sih yang harusnya kalian semuanya bisa memanfaatkan itu semua untuk bikin karya gitu loh. Sampai kapan kalian mau jadi follower saja? Sekarang sudah zamannya influencer, baik yang mega influencer atau mikro atau makro influencer gitu loh. Nggak apa-apa, jadilah influencer. Dari cerita kamu barusan tuh somehow jadi flashback gitu loh Mas. Iya. Mungkin ada yang seangkatan kita juga, Iya. momen-momen di warnet, diiringi Seru lagu-lagunya sih itu. Ungu. Wah, seru itu. Bahkan dulu download itu selalu dimarahin karena ketika download kan semuanya jadi lambat kan. Selalu ada yang teriak, "Wah, ini siapa ini yang download nih?" Aduh. Menurut kamu sekarang anak muda lebih berani mengejar mimpi kah Mas dibanding generasi dahulu? Atau sebenarnya lebih banyak ketakutan dalam pilihan hidup? Karena makin kesini kan makin kompleks nih. Iya benar. Iya itu benar. Mungkin kalau misalnya dari generasi, setiap generasi kan berbeda-beda ya cara menyikapi masalah juga. Kalau generasi milenials ya, generasi kita itu lebih kayak yang ya berani banget gitu loh. Karena kita ada di masa transisi yang kita itu ketika masa kecil juga masih mengalami mainan-mainan yang tradisional juga kita Ya. main, lompat tali, Kelereng. kelereng, engklek itu apa namanya? Ya itulah. Kita mengalami itu semua dan kita pun juga mengalami masuknya era digital, di mana kita juga bisa dibilang kita juga masternya untuk menggurui anak-anak sekarang. Oh, zamanku dulu malah disket. Zamanku dulu ini flash disk kecil itu harganya mahal banget dulu gini. Bahkan yang masih cuman flash disk 4 giga itu dulu mahal banget Iya. gitu ya kan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, untuk yang sekarang itu semakin kompleks sih memang. Mereka juga mungkin semakin berhati-hati dengan mereka melihat bahwa resikonya besar banget mau ke kanan ke kiri dan persaingannya juga besar. Betul. Itu juga memberikan perbedaan yang sangatlah signifikan ya dengan kita, bahkan dulu di era-eranya mungkin bapak ibu kita. Malah dulu orang cari kerja ya ijazah apapun juga masih oke-oke aja. Sekarang kan dengan sangatlah banyak dan sangatlah pilihan juga banyak. Itu kita memang harus lebih lagi untuk mengoptimalkan kreativitas kita agar kita tampil beda dan kita tidak yang mengikuti arus. Kalau mengikuti arus ya kalau dari segi keuntungan ya segitu-gitu aja gitu sih. Kalau dari kamu bagaimana supaya tetap kreatif Mas? Oke. Jadi kalau misalnya kreatif itu kan inti dari kreatif itu maknanya adalah mencari solusi kan. Orang kreatif, orang yang mencari solusi. Jadi kita tidak boleh gampang puas dengan apapun saja yang kita lakukan. Misalnya, oh kayak gini, ya udahlah gini aja. Nah itu nggak kreatif tuh. Nah upaya kita harus tidak gampang puas. Jadi misalnya saya di tahun 2024 saya merasasikan film yang bertajuk horor komedi. Pada waktu itu memang horor komedi tidak terlalu banyak ya kan. Terus alhamdulillahnya berhasil.
Ya kan ketika berhasil dan ada pula horor komedi yang sebelum saya juga berhasil si agak lain ya kan. Semakin berhasilnya horor komedi kedepannya langsung itu di 2025 ada 30-an lebih judul horor komedi antri di bioskop. Ya. Nah, ketika pun 2024 itu kami berhasil dengan horor komedi, kami langsung berpikir, waduh, jangan puas. Nextnya apa lagi ya? Yang jelas pasti bukan horor komedi. Ya kita boleh kalau mau ada satu peluru lagi horor komedi, tapi utama kita ke depannya apa nih yang kita pusatkan tenaga, pikiran sama waktu kita ke situ. Ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya, akhirnya Alien. Nah, Alien bagaimana bisa yang lucu? Aliennya ngapain ini? Alien jatuh ke Yogyakarta. Oh ya udah mungkin ya aliennya ke Malioboro. Alien jatuh ke Bandung ya, aliennya ke Braga. Aliennya jatuh di Madura, langsung ketawa. Ngapain alien ke Madura? Apa nggak takut aliennya nanti dipretelin UFO-nya? Wah, udah ketawa tuh. Ya, kita gabungin dengan budaya-budaya yang ada di Madura, di mana orang Madura juga sangatlah berani orang-orangnya meskipun kita lihat unik-unik sekali ya teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Madura itu. Tapi yang patut kita garis bawahi mereka itu adalah kalau sudah berjanji mereka akan tepati. Sumpah mereka itu bukan hanya sekedar sumpah, tapi mereka tepati itu. Dan pertama itu ke orang tua, kedua ke guru, ketiga ke pemimpin. Nah itu mereka pegang. Keempat ke masyarakat, jangan lupa warung Madura Nah tidak pernah tutup. itu. Walaupun kiamat setengah hari. Setengah hari kata Habib Jafar, itu pun kiamat setengah hari itu tutup. Nah itu jadi itu kita masukkan. Jadi kita selalu saja tidak gampang untuk puas. Ketika puas, ya kita akan gitu-gitu aja. Kak Jj, itu sih untuk ke generasi muda ya, apalagi Gen Z sama Gen Alpha yang mungkin di dunia kerja itu mereka sekarang kebentur kayak, oh kok gini ya, karena di masa kecilnya nggak kayak kita lo masih mengalami lo masa kecil guru killer-killer, kalau misalnya apa dipukul sama penggaris itu, saya ngalami itu, di depan kelas hafal-hafalan perkalian nggak hafal itu, ya setiap siswanya harus maju ke depan diteter itu kan. Itu kalau nggak berhasil itu sebelum duduk itu sudah celontengan karena selalu kok nggak bisa. Nah itu ada manfaatnya juga. Betul. Dan nggak dimasukin ke hati loh ya, tapi thank you, terima kasih saya digituan. Kalau enggak ya mungkin saya nggak hafal kali-kalian, saya nggak akan bisa kayak sekarang gitu ya kan ya. Tapi kan sekarang beda lagi, makanya zaman kita berbeda. pun juga agak kaget sebenarnya Mas Bayu ngelihat sekarang berita-berita di TV banyak sekali murid-murid yang nggak hormat sama guru, miris sih itu. Nantang gurunya, berantem, jambak-jambakan. Zaman kita jangankan untuk ngelawan, ngelihat aja kayak nggak berani. Berani pun ya karena mengingat bahwa itu adalah guru kita ya kan ya. Syukur-syukur juga meskipun sekiller-killernya gurunya dulu itu ketika tidak di ranah belajar mengajar atau ketika rekreasi, ya mereka kan menjadi orang tua kita yang menjaga kita gitu loh. Itu beda loh ya. Atmosfer itu loh dari dulu ke sekarang itu loh ya. Kalau saya melihat kayak diapain dikit udah nggak terima atau apa. Lah dulu gimana saya aduh kita dulu kuku panjang dikit aja. Wah iya lagi. Setiap Senin lupa bawa topi iya, itu udah dijemur. Wah ya itu. Tapi kan kita akhirnya membentuk diri kita yang tahan banting. Betul. Ketika kita bertanggung jawab. Ketika masuk ke dunia kerja, kita jadinya tanggung jawab. Kita tahan banting. Ketika kita dimarahin, ya oke, terima kasih sudah dimarahin. Besok saya akan coba lagi. Nah, untuk yang sekarang enggak loh. Sorry ya, saya juga ada di sebuah company, saya mendirikannya dengan partner-partner saya dan beberapa juga ada yang dari generasi Z yang ikut kerja juga. Itu juga sudah mulai kelihatan kayak kok berarti tata caranya salah nih. Saya pun juga harus berusaha untuk masuk ke dunia mereka juga. Jadi mereka tidak seperti kita yang bisa dibentak atau apa, tapi mereka justru pemahamannya itu lebih halus. Ternyata ketika mereka dihalusin, mereka kerjanya juga bagus. Berarti tinggal bagaimana caranya saja gitu. Ini menarik sih Mas. Gimana caranya menyesuaikan ritme kerja. Apalagi kan ini lintas generasi. Kan? Cara kamu bagaimana? Dan apa yang kamu lihat justru menarik dari generasi sekarang? Oke, generasi sekarang aku akuin referensinya banyak sekali. Kalau dari segi pintar-pintaran, mereka lebih pintar dari kita. Tapi mereka tidak tahan banting, itu aja. Jadi bagaimana cara mengepus potensi mereka itu dan mereka bisa mengeluarkan potensi mereka itu dengan semaksimal mungkin, ya kita harus mau untuk mendengar mereka.
Yang selama ini saya lakukan, ya saya belajar terus dari kesalahan ya Kak Cece ya. Karena ya ketika dibentak mereka ternyata semakin keder, semakin takut, malah semakin gerusa-gerusu. Itu malah nggak bagus. Ternyata seperti apa ya? Oh justru untuk generasi Z, generasi Alpha, kalau saya melihatnya ya dari kalau dari tim saya kan ada di bawahan saya dari tim IP development atau apa, itu kan juga kebanyakan Gen Z kan. Itu juga mereka bagus-bagus, referensinya saya akuin top, banyak banget. Berbicara tentang teori, mereka topnya. Ketika sudah mulai praktek, nah itu yang kita harus mau untuk mendampingi. Jadi nggak melulu kita harus membentak mereka, tapi mau untuk mendengarkan. Nah itu juga saya belajar akhirnya, oh iya ya, mereka hanya butuh didengarkan dan didampingi. Beda ini dengan generasiku. Kalau dulu kan ayo yang benar, oh iya benar, oh iya benar nih. Mereka nggak bisa digituin sekarang. Mereka akan memasukkan itu ke hati, dimasukin banget ke hati. Bisa dendam juga gitu. Tapi bagaimana caranya untuk mengelus atau apa? Ternyata ketika digituin, mereka nggak yang jadinya kurang ajar juga. Malah mereka suka gitu. Kebalikannya kalau kita dulu selalu dieluh-eluhkan, kita tahu kurang ajar loh. Di era kita ya milenial ya kayak nggak tahu diri aja gitu loh. Malah bego nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau misalnya udah dienakin, didengerin apa, kita malah nggak bisa. Nah ini generasi yang berbeda. Bagaimana cara untuk menyatukannya itu saya juga sama kok Kak JJ, saya nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk bisa gitu. Saya belajar dari kesalahan. Ketika sudah melakukan kesalahan yang fatal, saya belajar dari situ. Oh, nggak bisa diginiin. Oke, saya belajar. Keterbukaan untuk mengevaluasi, Benar. keterbukaan untuk juga menerima Benar masukan, sekali. itu penting banget Pada ya. dasarnya apapun yang saya lakukan ini ya, Kak Cici ya. Maksudnya saya melakukan apa? Saya bikin film, saya melakukan pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Apapun itu berujung pada satu titik. Pada satu keyakinan bahwa saya hanya ingin menjadi the best version of me. Itu aja sih. Jadi apapun yang saya kerjakan itu ya intinya itu ya saya hanya mengerjakan pekerjaan saya, mengerjakan ini, berdiskusi dengan orang, apapun yang saya kerjakan itu saya ujung-ujungnya harus menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Apa versi terbaik dari diri saya sendiri? Ya mau mendengar, menjadi lebih baik, menjadi mengayomi, jadi kehadiran saya di masyarakat itu berbuah hasil yang manis. Jadi saya juga turut memberikan ke masyarakat juga apa yang saya maksimalkan gitu. Saya sekarang maksimal di bikin film ya, saya bikin itu ke masyarakat, saya maksimalkan gitu. Ngomong-ngomong soal berbicara berbuah hal yang manis nih Mas. Selamat untuk prestasi film Sekawan Limo 2. Iya, terima kasih Kak Kalau yang Cece. pertama di tahun 2024 ya. ya. 2 juta lebih ya Mas 2 yang juta nonton. setengah. 2 Untuk juta sekarang ini syukur-syukur juga sudah mau 2 juta nih gitu. Wow. Masih tayang hari ini di bioskop. Selamat ya. Iya. Saya sempat baca waktu itu judul beritanya dalam waktu 7 hari saja sudah 1 Iya, juta penonton. benar. Kalau kamu sebagai penulis, nulis cerita, biasanya itu mulai dari mana Mas? Dari karakter kah, dari konflik kah, dari pengalaman pribadi atau justru dari keresahan tertentu? Nah, itu dia, keresahan. Apa yang sekarang lagi diresahkan masyarakat, mari kita tarik garis dari situ. Karena pada dasarnya cerita yang mau akhirnya bisa dan berhasil untuk didengar masyarakat, mau didengar sama masyarakat adalah cerita yang nggak jauh-jauh juga yang mereka alami juga kan. Kayak misalnya Sekawan Limo 1, itu sebenarnya ya oke lah, ini bercerita tentang naik gunung. Sekawan itu 4, Limo itu 5. Jadi kayak 4 orang bersahabat itu 5, sebenarnya ada 5, tapi satu di antara mereka itu demit, jadi cuma 4 dong yang manusia gitu loh. Nah itu di dalam filmnya sebenarnya itu kayak gamification gitu loh, mencari siapa nih demitnya di antara mereka. Tapi begitu lihat filmnya ternyata tidak melulu tentang itu ya, tidak, kita hanya diarahkan untuk mencari demitnya, tapi naik gunung itu kan healing kan. Tapi kebanyakan dari kita menggunakan healing itu adalah healing abal-abal, hanya pelarian. Seperti contoh ada satu orang tuanya meninggal gara-gara kebodohannya dia healing ke gunung. Padahal itu nggak healing, tapi dia malah di sana gerusa-gerusu. Malah ada hal-hal yang tidak terduga, kayak imajinasinya dia membuat dia kayak ada pocong gitu. Terus yang kedua karena hanya melarikan diri dari pinjol. Ketiga hanya melarikan diri dari tanggung jawabnya karena karena cintanya terlalu berlebih, adalah
NBA, married karena because accident gitu ya kan. Nah itu, jadi alangkah baiknya kalau misalnya untuk melangkah ke depan, kita harus menyelesaikan permasalahan kita yang dahulu. Jadi intisari dari situ adalah berdamai dengan masa lalu. Dan itu adalah problematika di masyarakat loh. Betul. Kebanyakan dari kita hanyalah lari aja dari situ. Dan hantu paling seram itu bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan hantu yang paling seram adalah ketika kita hanyalah lari dari masa lalu kita yang kita buat sendiri, kesalahan kita, tapi kita hanyalah malu untuk mengakui, darah kita malu, lari, dan keesokan harinya itu hanya akan menjadi hantu yang akan menghantui kita. Bagaimana kita menjadi the best version of us? Ya kita harus berdamai dulu dengan itu. Kita harus mau menoleh ke belakang untuk berdamai dengan itu, dan oleh karena itu kita bisa melangkah dengan maju ke depan. Itu skala 5. Oleh karena itu berhasil di masyarakat ya kan, karena nilai-nilai yang diutarakan sangatlah universal juga. Jangan khawatir masalah bahasa pun bahasa Jawa Timuran, tapi universal kan apapun yang dilaksanakan, yang dirasakan gitu ya kan. Oleh karena itu validasinya adalah 2,5 juta itu. Dan untuk yang skala 5,2 juga sama ya kan. Kita harus ada intisarinya juga yang bisa kita gaungkan ke masyarakat. Untuk yang skala 5,2 adalah jangan mengambil jalan pintas. Karena sekarang anak-anak sudah mulai malas untuk hanya gaya untuk HP-nya agar boba, kameranya 3, mereka rela untuk pinjol. Mereka rela, ya jadi segala sesuatu yang instan hanya akan menjadi penderitaan. Nah itu relate dengan masyarakat sekarang. Betul. Oleh karena itu berhasil, alhamdulillah berhasil juga. Dan pun kemarin, ya memang kalau misalnya rilis film itu harus melihat momentum juga ya kan. Karena momentum itu juga sangatlah berguna juga loh Kak Jj. Karena kemarin itu ada 3 kali berturut-turut. Yang pertama, dolar tiba-tiba 18.000, itu orang kan mau ke bioskop akhirnya kayak aduh ragu nih. Nah, setelah itu ada BBM naik, orang mau ke bioskop juga aduh ragu nih, ya kan? Ya mungkin kebanyakan dari mereka hanya nge-hold uangnya. Terus belakangan ini kemarin demo besar-besaran, demo di mana-mana di setiap kota. Itu kan akhirnya kayak aduh nggak ada ke bioskop dulu. Nah itu yang mungkin momentum ya, itu juga, itu kalau udah gitu tuh kita serahkan ke yang kuasa, itu udah momentum. Nah yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Terus juga nextnya UFO, itu kan alien crash landing di Madura. Itu bercerita sebenarnya tentang ibu. Bagaimana orang Madura itu tadi yang saya bilang, mereka sangatlah menjunjung tinggi nomor 1 kan orang tuanya. Jadi ini rasa cinta kasih terhadap ibu. Nah, di mana ini universal loh Kak Jj. Betul. Masa orang Amerika nggak punya ibu, orang Eropa nggak punya ibu? Ya mereka pasti semua orang di dunia punya ibu. Bahasanya jangan khawatir, bahasa Madura. Tapi rasa cinta kasih kita terhadap ibu kita ingin membahagiakannya, memberangkatkannya haji, apapun ya. Mungkin kalau orang Madura ya kalau membahagiakannya memberangkatkan haji. Kalau orang mana, orang bahagianya ibunya diapain gitu ya kan. Tapi intisarinya adalah membahagiakan orang tua. Dan intisarinya adalah jika kita membahagiakan orang tua kita, ibu kita dengan sekuat tenaga dan seluruh keikhlasan kita, semesta pasti mendukung kita. Karena ibu kita adalah orang yang melahirkan kita, yang menyayangi kita, dan doa dari ibu adalah doa yang paling mujarab. Nah gitu, jadi intisarinya itu. Oke lah, ini alien, lucu, crash landing. Alien itu juga mungkin ini bisa dibilang dari semua karya saya, ini karya yang lumayan mahal bahkan. Karena CGI kan, jadi ini sudah kayak bau-baunya kayak James Cameron bikin Avatar itu yang biru-biru, karena menggunakan teknologi CGI, menggunakan teknologi motion capture, di mana dabernya itu harus dipasangi titik-titik agar A, I, U, E-nya nanti dipasang juga di itu. Jadi ini merupakan karya yang itu tadi, mau untuk kreatif, mencari solusi. Kalau saya hanya main di zona aman, ya saya bikin Sekawan 5 berhasil, ya saya bikin itu aja, terus-terusan horor komedi aja terus. Tapi kan ayo ini apa nih yang beda? Ya kita bikin alien itu tadi, mahal itu. Kalau yang film Alien mendarat di Madura itu akan tayang kapan? Ini akan tayang di bulan depan Kak Jesse, di bulan Baik. Juli ya kan, di tanggal 9 Juli. Dan harapannya itu kan lagi liburan sekolah. Dan film ini pun juga sangatlah relate dengan masyarakat dan sangatlah aman. Dalam kutip aman, kadang saya pun juga nakal ya, sebagaimana saya orang Jawa Timur, kadang film saya banyak J-word, jantit gitu ya kan, itu juga. Tapi di film UFO ini tidak ada umpatan J-word. Tapi diganti dengan bahasa Oh lain. tidak ada umpatannya. Jadi memang ini sangatlah baik, nilainya juga baik, lucunya juga maksimal. Ini cocok untuk ditonton
keluarga. SU. Gitu. Ya, bismillah. Kalau dari tadi kita ngomongin soal film-film komedi ini ya Mas ya, kan terlihatnya ringan, Ya, menghibur, benar. tapi sebenarnya timing dan penulisannya pasti cukup rumit Oh tuh. iya, benar. Gimana cara kamu menemukan antara batas lucu, emosional, Ya. dan tetap punya cerita? Oke. Jadi ini balik lagi juga ke penonton kita ya, Kak JJ ya, bahwa penonton Indonesia itu yang kayak tadi saya bilang semakin hari semakin pinter juga. Dalam artian pinter, mereka sekarang sudah nggak mau lagi dikasih tontonan film yang hanya kayak nggak ada juntrungannya gitu loh, kayak misalnya horor, suster ngesot, mandi, shower, apa itu kayak yang dulu kayak masih horor tuh dikasih cewek-cewek seksi, kayak ada adegan-adegan gitu kan masih laku ya dulu ya. Tapi sekarang sudah terkikis loh. Jadi dari segi industrinya juga kita naik kelas karena sudah tidak ada lagi ruang untuk membuat film yang ecek-ecek saja. Jadi dengan seperti itu, ini kita harus jemput dengan sangatlah menggebu-gebu juga bahwa industrinya juga udah siap, penontonnya juga udah siap, dan pasarnya pun juga lagi rame. Melihat juga film Indonesia sekarang berhasil di kandang kita sendiri. Karena film Amerika, Hollywood, luar negeri itu sampai dari Januari sampai sekarang Juni aja ini hanya ada satu yang tembus 1 juta penonton. Sementara film Indonesia kita sendiri yang 2 juta penonton, 3 juta, 1 Betul. juta udah banyak banget. Itu melihat bahwa pasarnya lagi rame dan lagi nge-support film dalam negeri. Nah, ini kita harus jemput. Nah, oleh karena itu untuk yang pertanyaan yang tadi itu ya kita harus ini loh, nggak yang gampangin aja kayak wah bikin kayak gini aja deh. Oh, nggak bisa. Kita harus kreatif sekreatif mungkin. Jadi dari segi ide ceritanya, menulisnya itu harus kita pikirkan rapi-rapi juga. Karena bahkan sekarang ya penonton Indonesia tuh kritis banget ketika udah kayak ini bagus, oke, tapi dragging. Itu mereka tahu loh sekarang dragging itu apa. Karena ketika film itu dragging atau kebanyakan ngelanturnya ngomong kanan ngelor ngidul tidak ke garis cerita utamanya, mereka udah kayak ini ngomongin apa sih? Mereka akan angkat HP dulu. Udah, karena atensi sekarang udah nggak kayak atensi dulu loh ya. Karena sekarang itu atensi orang-orang itu Singkat. sudah harus singkat, harus jelas gitu loh ya kan. Nah, menjemput itu kita menulisnya juga harus rapi. Kalau film itu kan dari act per act-nya itu juga harus rapi. Misalnya act 1 ke act 2 itu kan act 1 kan seringkali kan pengenalan karakter kan. Untuk menjalankan X1 ini kita juga nggak boleh bertele-tele. Bertele-tele juga nggak boleh, terlalu cepat juga nggak boleh. Karena terlalu cepat, kita misalnya di X1 menuju X2 sudah ada pembahasan yang besar, kayak sudah ada konflik yang besar, itu juga orang kaget. Bentar dulu, saya belum kenal sama karakternya, sudah kamu kasih konflik aja di depan nih. Apa nih? Enggak deh ya. Bagaimana caranya membuat mereka kenal dulu sama karakternya? Kalau misalnya dari film saya kan, malahan film saya itu selalu komunal. Komunal itu dalam artian kita tidak hanya mengikuti satu karakter saja, tapi karakternya banyak yang saya sertakan. Kayak misalnya di film Vovo ini karakternya banyak nih, ya kan? Jadi di menit pertama itu kita harus pinter-pinternya kita dari segi penulisan, kita harus bikin pas. Jadi menit keberapa ini, nah itu harus benar-benar kita realisasikan. Jadi nggak cuma dari penulisan, di lapangan saya juga harus jagain. Kayak misalnya, ini kepanjangan, ini jangan sampai bikin adegannya, tapi nanti di editing dibuang, ngapain? Jadi di lapangan sudah saya jagain juga. Ini intermezzo Mas Bayu. Kalau di sosial media seperti di TikTok, YouTube Iya. kan ada, atau Instagram, ada durasi emas katanya. Kalau di TikTok semenit lebih nggak apa-apa, Ya. tapi kalau di Instagram kalau bisa lebih sedikit. Ya. Kalau di YouTube ya maksimal 1 jam lah. Ya. Kalau untuk film sendiri, itu ada Film, durasi emas nggak sih Mas? Ada. Jadi film itu antara durasi emas sama durasi penayangan ya. Ini juga ada dua hal yang kadang juga kita harus perhitungkan dari kacamata. Karena kalaupun saya sekarang berbicara ada di dua kacamata yang berbeda. Ini kacamata produser sama kacamata sutradara. Sutradara kan kreatif nih. Produser itu tentang uang. Nah, mungkin kita membahas tentang uang dulu ya kan. Kalau misalnya film itu durasinya 2 jam lebih, sama pihak bioskop kita cuma dikasih 4 show dalam 1 hari. Karena setiap show-nya kan bioskop butuh 10-15 menit untuk bersih-bersih kan. Betul. Begitu setelah itu baru lanjut ke show berikutnya. Show pertama itu biasanya jam 12, show kedua itu jam 14 gitu kan. Kadang kan 2 jam, selisihnya 2 jam kan. Tapi di sela-sela itu kan ada proses bersih-bersih
studionya gitu kan. Nah kalau misalnya saya bikin film 2 jam lebih, saya cuma dapat 4 show. Kalau saya bikin film 1,5 jam atau 1-2 jam kurang dikit gitu ya kan, itu kita dapat 5 show gitu. Itu kalau dari kacamata produser. Jadi saya lebih mana? Ya saya lebih mentingin saya dapat 5 show dong, biar memaksimalkan keuntungan ya kan. Dan pula ini juga durasi yang emas juga dalam film karena 2 jam kalau misalnya filmnya itu ya tidak seperti film yang butuh untuk panjang ya kayak Avengers yang mungkin karakternya banyak dan berkumpul dan mereka butuh untuk A B C D butuh 3 jam dulu, butuh 2 jam untuk akhirnya perang atau apa untuk penyelesaian akhirnya. Nah, kalau nggak yang seperti itu 1,5 jam sampai 100 menit itu masih oke. Itu durasi emas itu. Oh, 100 menit itu oke itu. 105 menit itu durasi emas. menarik. Nah, itu. Sama ini Mas, saya sempat melihat berapa thriller khususnya film-film Indonesia Ya. yang somehow durasinya mungkin di bawah 2 menit. Oke. Tapi dengan nonton thrillernya aja tuh kita udah tahu filmnya. Iya. Kayak buat apa gue Nah. nonton? Itu sebenarnya kan kamu dari industri, Iya. behind the scene-nya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan kalau semuanya udah dikasih? Jangan. Oleh karena itu tujuan dari teaser atau tujuan dari trailer kan adalah untuk memanaskan hasrat penonton agar mau nonton film kita kan. Ini film tentang apa sih? Oh, kita kasih cuplikannya nih. Trailer yang dinamakan cuplikan ya harusnya hanya cuplikan saja. Cuplikan yang keseruannya nggak perlu intisari konfliknya ya. Yaitu intisari dari filmnya kayak gimana. Oh, kayak gitu sehingga orang tertarik untuk nonton. Ya kalau ya kesalahan sih memang kalau misalnya terlalu kita buka diumbar-umbar di trailer udah kebuka semua lah ngapain nonton filmnya gitu loh, itu sayang banget sih. Itu dari pemahaman kreativitas sih kayak oh ini jangan ini ya, ini jangan ini ya gitu. Oke. Lalu bagaimana cara memilih karakter nih Mas dalam sebuah film? Ya. Kalau untuk kamu sendiri yang paling penting tuh apakah kemampuan berakting, Ya. chemistry, Ya. atau justru energi Oke. in the real life? Yep. Energi in the real life bagus. Itu juga saya perhitungkan. Chemistry ya. Namun saya punya pemikiran berbeda KJJ dengan mungkin kebanyakan produser-produser yang ada di Jakarta ya. Kalau misalnya kebanyakan dari mereka sih masih ada di pemikiran yang kalau misalnya saya meng-hire pemain, alangkah baiknya saya hire semua pemain yang punya follower. Nah, ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan filmnya juga kok. Banyak juga kayak beberapa waktu lalu ada film yang nggak main-main, di dalam filmnya itu bener-bener bertabur bintang ya kan, bener-bener ada penyanyi internasional juga main di situ apa, tapi ya nggak juga berhasil di masyarakat gitu loh. Kita lihat follower mereka jutaan semua itu ya kan, berarti film yang bagus bukan dilihat dari siapa yang main, tapi memang bagaimana ya yang main itu harus bagus juga untuk memerankan karakter yang diperankan agar maksimal, agar nomor satu adalah bisa membangun cerita dengan konkret gitu ya kan. Balik lagi semuanya balik ke cerita kok. Gimana ceritanya? Ceritanya tentang apa? Nomor satu itu cerita yang paling penting. Nah untuk aktornya itu kan sebenarnya kan ya wayangnya untuk memerankan itu kan. Nah oleh karena itu ya kalau dari saya chemistry harus, pembawaan harus. Oleh karena itu saya tidak nomor satu follower di film Foufu aja nih sebagai contoh. Ini orang-orang ini wajahnya baru-baru semua loh, kecuali Tretan Muslim sama Habib Jafar mungkin. Nah mereka ini dari daerah semua Kak JJ, karena kami kemarin membuka open casting nggak main-main di Surabaya Utara. Yang dari Madura itu berangkat semuanya, ada dari Sampang, Pamekasan, ya kan, dari Bangkalan itu berangkat semuanya untuk mengikuti casting 2.500 orang antri. Wow. 2.500 orang antri dan saya nggak main-main ketika memberikan kesempatan seperti ini. Ayo teman-teman, ketika kalian kepilih, kalian nggak akan jadi cuman figuran doang, kalian nggak cuman jadi cameo doang, kalian menjadi pemain inti. Nah ini Ibu Siti Kam ini beliau menjadi pemain inti di filmnya, bahkan menjadi ibu di dalam film ini, ibunya dari si Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim, dan beliau tidak pernah syuting sama sekali. Beliau ketika casting beliau hanya bilang bahwa pokoknya saya itu Mas, saya itu orang paling lucu di keluarga saya. Jadi kalau lebaran saya itu yang paling lucu, saya bisa bikin suasana itu lucu. Udah gitu doang. Dan saya mempercayai beliau ketika saya coba untuk acting bagus, acting nangisnya juga sepersekian detik langsung nangis. Itu amazing sih. Saya bisa menemukan orang-orang seperti itu dan nampaknya
Kak Cici, banyak loh orang-orang kayak gitu yang selama ini hanya melihat kesempatan itu jauh tuh di sana tuh, di Jakarta. Nah, upaya dari Skak Studio sama Cinemark ini adalah untuk mengambil panggung itu. Yuk nih, panggung di sini nih, di kalian. Spotlight lagi ke kalian ini. Kalau spotlight lagi di kalian, kalian bisa nggak membuktikan? Loh, tidak. Main-main dijawab sama mereka dengan kesungguh-sungguhannya mereka ikut casting antri 2.500 orang. Itu nggak main-main sih. Itu menurut saya semangat yang selama ini mereka semakin pendam-pendam ya kan. Mereka juga pengen loh seperti Joshua Suherman yang juga dari Surabaya tapi bisa sukses di Jakarta. Dari artis kecil ya kan, dari zaman saya kecil siapa yang nggak mau hidupnya seperti Joshua Suherman diobok-obok ya kan. Itu idola kami semua itu ya kan. Terus mungkin mungkin saya yang mengambil peluang itu juga ke Jakarta. Mungkin banyak orang pengen seperti Bayu Skak gitu kan ya. Namun ketika itu ditaruh ke sana nggak main-main. Mereka bisa memaksimalkan itu dan upayanya itu adalah upaya desentralisasi Kak Cici. Karena yang selama ini kan sentralisasi Jakarta saja. Oke lah, Jakarta ini memang ibu kota kita, pusat dari hiburan kita juga Jakarta. Rodanya berputar di sini. Namun kita juga harus pahami bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke luas. Alangkah baiknya dari setiap titik-titik itu, provinsi-provinsi kita juga bisa menghasilkan karya kreatif berupa film, serial, dan mengangkat apapun saja yang ada di setiap titik kita itu. Alangkah lebih bagusnya kan, misalnya film atau serial itu juga bisa menjadi yang namanya kalau bahasanya saya itu lokomotif. Lokomotif kan kepala kereta api. Di mana kepala kereta api ini selalu menarik gerbong-gerbong kan. Nah, gerbong-gerbongnya ini mari kita isi dengan apapun saja yang ada di situ. Ini syuting sudah di Surabaya Utara, sudah di Bangkalan, sudah di Madura. Ya jangan sampai sumber daya manusia kita impor semuanya dari Jakarta. Ayo dong yang dari sana juga ikutan main. Nggak main-main langsung jadi pemain inti dan alhamdulillahnya kemarin sudah terrealisasi. Tidak berhenti di sumber daya manusia saja yang di film ini 90% Kak Cici dari daerah. Ya kan, karena saya sudah validasi kan dulu ya Wisben masih 10%, 20% dari daerah. Karena sudah validasi, berhasil, saya naikin lagi, Pak, tolong dong Pak 30%. Loh, berhasil lagi, naik lagi 40%. Berhasil lagi terus-terusan berhasil. Akhirnya di judul yang kali ini benar-benar nggak main-main 90% dari daerah. Itu sumber daya manusia. Yang lain-lain masih banyak Kak JJ, kayak misalnya kalau sudah syuting di daerah, ya mari kita eksplor di sana dong. Untuk nantinya kita bisa memperkenalkan itu dan bisa menjadi destinasi wisata dan menghasilkan keuntungan bagi yang di sana juga. Gitu loh ya kan. Kayak misalnya Korea pun juga kan. Ya mereka itu pinter loh, mereka itu ya destinasi wisatanya mereka perkenalkan di drama Koreanya mereka. Jadi ketika kita sudah mulai kenal, kan kenali, cintai, konsumsi kan. Dulu kita nggak kenal Korea di tahun 93 apa di sini masih belum menggaung tuh apa Korea. Mungkin kita kenal FC Meteor Garden, Taiwan, kita kenal Jepang, kita kenal Hong Kong, Amerika pastilah ya kan, Hollywood dengan segala macamnya negara bagiannya. Westlife. Wah itu. Nah Korea baru-baru itu kan, nah mereka menggaungkan itu jadi lokomotifnya adalah drama Korea dan K-pop. Tapi mereka menggarap semuanya dimasukkan sumber daya manusia pasti. Mereka bikin film nggak impor semua pemain dari Amerika meskipun pemain Amerika juga worth it juga kalau diajakin main film. Enggak, mereka orang-orang mereka juga. Brand-brand mereka Kak JJ. Kenapa kok setiap kali HP-nya bukan merek-merek Eropa, bukan merek-merek Amerika, selalu HP merek Korea. Mobil-mobilnya juga. Kenapa kok enggak kulinernya juga, di mana dulu kita masih belum kenal kimchi. Terus tiba-tiba di Jakarta buka restoran Korea mungkin di 2008 ke atas, 2010 ke atas mulai buka restoran Korea laku karena itu tadi kenali, cintai, konsumsi. Ketika kita kenal, kita akan cinta. Ketika kita cinta, kita akan mengkonsumsi gitu loh. Jadi yang dulunya mungkin restoran Korea buka di sini tahun 90-an ya hanya untuk orang Korea yang kerja di sini untuk makan makanan Korea. Tapi sekarang semua orang makan Korea. Karena kita sudah sangatlah familiar dengan K-pop, kita sangatlah familiar dengan drama Korea dan setiap drama Korea kalau Kak JJ notice selalu akan ada adegan makannya. Ketika makan selalu kok kayak enak-enak gitu loh. Makan minumnya juga gini diajari kita kan. Kita jadi kenal. Nah sorry itu saya juga kita itu Korea kan. Jepang mulai lebih awal lagi. Tanpa kita diperkenalkan Jepang bahwa sushi itu apa, ya mungkin kita akan muntah makan sushi, orang itu ikan mentah. Tapi kan kenali, cintai, konsumsi dari awal. Bahkan 1950-an mereka bikin Astro Boy itu juga
tontonan anak kecil yang juga di dalamnya dimasukin budaya-budaya mereka. Makanya kok selalu ramen, makanya selalu sushi, kimono masuk di sana, bajunya kimono, meskipun itu robot apa, ada beberapa kimono apa, terus mereka bikin lagi Doraemon, mereka bikin lagi. Nah itu kita dikenalkan dulu, ketika kita kenal kita akan mengkonsumsi. Nah itu loh, itu yang harusnya kita sebagaimana Indonesia ini yang memiliki berbagai macam budaya, harusnya tidak malu akan budaya yang kita miliki. Pemikirannya bukan malah kayak, waduh aku ngomong bahasa daerah, aku katrok deh, so aku malu deh. Enggak, justru itu seksi. Gaungkan. Kalau bahasa persatuan kita ya memang bahasa Indonesia untuk kita berkomunikasi beda suku, beda budaya. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita dan kita menang itu. Bahkan Malaysia pun kaget kita gimana ya anak-anak kecil di Indonesia ngomongnya emang ngomong Indonesia gitu loh. Di sana kan ngomongnya ngomong Inggris. Siapa yang ngomong-ngomong bahasa Melayu juga mereka kan sempat kan ada kayak yang viral-viral itu loh. Nah, itu kan kita sudah menang di situ. Namun bahasa daerah kita jangan kita lupakan. Marilah kita kalau bagus kita berkarya. Ini tadi Madura. Terus nanti ada lagi Makassar. Kita bisa ada lagi Batak. Wih, ada lagi nanti bahasa Minang. Wah, itu akan seksi sekali dan mari dari segi negaranya pun juga harus mau melek kayak Korea gitu. Karena di Korea itu yang mensupport juga negara kan. Betul. Negara punya gerakan namanya Hallyu di mana semua kementeriannya duduk bareng, Kementerian Industri yang berpikir nanti industrinya gimana, siapa yang support, Kementerian Perdagangan nanti ketika kontennya jadi didagangkan di mana nih, siapa dijual di mana, duduk semua Kementerian Pariwisata, kalian kalau mau syuting di mana di sini tak gratis sih semuanya, tak bukain jalan. Nah itu duduk bareng mereka untuk membangun Koreanya dan sekarang coba lihat. Kita punya duit sedikit aja dapat rezeki mau liburan yang diingat aku pengen ke Korea. Betul. Menarik sih Mas, karena saya juga merasakan kita sesama anak rantau Iya. yang merasa kalau begitu awal-awal merantau, apalagi waktu itu ke Jakarta, kayak agak malu Kikuk gitu ya? untuk ngomong Oh, bahasa iya. daerah, pengen segera mungkin untuk ngikutin lo gue. Nah, Sedangkan seperti yang kamu bilang tadi, aku cukup setuju betapa indah dan kayanya keberagaman kita. Dengan kamu juga membawa daerah-daerah yang disorot itu bukan hanya budayanya yang diangkat, tapi juga makanannya, kulinernya Ya, di sana, benar. terus juga bahasanya Bahasanya diangkat. diangkat. Jadi semakin diingatkan dan semakin diajak kembali ke rumah gitu. Karena selama ini kayaknya konotasi kita yang keren itu adalah sesuatu yang di luar. iya. Kalau sekarang kan selain jadi produser juga main film nih. Iya. Lebih sulit yang mana? Wah, lebih sulit jadi produser sih. Karena kewajibannya terlampau lebih dan tanggung jawabnya terlampau lebih sih memang. Ya, karena ini juga membawahi juga kayak banyak sekali orang-orang dan juga ini tanggung jawabnya mengenai finansial itu juga ya itu sih produser sih. Kalau untuk film UFO Turun di Madura, itu proses syutingnya berapa lama, Mas? Untuk film ini 1 bulan untuk syuting. Oke. Namun sebelum itu karena pemainnya memang jebolan casting semua, sebagian besar ya kan yang tadi saya bilang 90%, kami mengadakan upaya untuk memperlihatkan bagaimana sih syuting itu. Karena kebanyakan dari mereka kan belum pernah syuting kan. Jadi kami ada 1 bulan sebelum syuting itu karantina di Jakarta. Ada di Kemang ada apartemen, kami memang sewa apartemen itu untuk setiap hari mereka bangun tidur sudah bertemu. Ini kan karena mereka cerita nanti di filmnya keluarga memang. Jadi bangun tidur sudah bertemu dengan mereka mereka lagi. Terus dari jam 10 sudah reading, jam 4 sore selesai reading, mereka dibebaskan, mereka diajak untuk pergi kemana agar tahu oh seperti ini ya syuting gitu kan. Terus ada test camp berulang kali agar mereka tahu oh gini ya syuting gitu kan. Sehingga nanti nggak ujuk-ujuk syuting ya mereka kaget dong, wah kayak gini. Itu pun sempat kayak ada drama-dramanya juga ketika di awal mereka kaget juga ya, oh ternyata seperti ini ya, aduh aku bisa nggak ya, mereka kaget juga. Namun saya sebagai sutradara, saya menekankan bahwa ini adalah peluang untuk kita bersinar. Bayangkan sebelumnya kalian ada di sebuah mall, kalian ngantri dengan 2.500 orang, mereka juga ada pengen di titik kalian ini, dan kalianlah yang berhasil.
Apakah kalian akan keder sekarang melihat ini semua? Atau kalian akan jadikan ini justru menjadi energi untuk kalian bisa bangkit untuk malah bisa lebih baik lagi gitu loh. Jangan malah dijadikan aduh takut ya. Pada dasarnya tidak ada orang gagal. Yang membuat kita gagal itu sebenarnya bukan orang lain kebanyakan. Kita sendiri. Betul. Otak kita yang di awal sudah memutuskan bahwa kayaknya aku nggak bisa deh ini deh. Itu yang membuat kita kayak aduh akhirnya nggak bisa gitu loh. Tapi kalau kamu percaya bahwa kamu bisa, kamu pasti bisa. Orang aku aja di sini, aku percaya bahwa kamu bisa kok. Aku mengencourage mereka seperti itu dan selayaknya saya sebagai sutradara, saya harus mengencourage mereka, membuat mereka besar, membuat mereka tidak berkecil hati, membuat mereka pede, membuat mereka memberikan yang terbaik, yang paling terbaik ketika mereka disorot kamera. Nah itulah adalah kewajiban saya sebagai sutradara dan saya melakukan itu dan nampaknya mungkin karena DNA-nya sama nih sama saya juga nih, Jawa Timur kan. Orangnya kalau ditantang malah kayak, oh ya udah ayo. Wah itu orang dulu aja mbah-mbah saya juga cuman punya bambu runcing berangkat perang kok mati dar. Dari pihak kita ratusan ribu mati, dari pihak Belanda cuma berapa ribu yang mati. Ya kan, ya itu aja berangkat kok, ini aja kayak gini mosok kayak gini nggak berani. Mereka sih aku akuin saudara-saudara kita orang Madura ini semangatnya boleh diadu. Oke. Kalau film-film, kalau berdasarkan CV nih, film-film Ya. Mas Bayu kan rata-rata berhasil, yang Ya, nonton jutaan. syukur-syukur. Di saat karya udah punya pasar sendiri dan ekspektasi, itu kan sulit sekali ya Mas ya untuk Benar. mengelolanya. Bagaimana, adakah perlakuan khusus untuk film terbaru Oke. UFO Mendarat di Madura ini? Perlakuan khususnya adalah itu tadi, tidak males, tidak hanya ada di zona nyaman terus kita explore, kita genjot itu terus menerus. Itu zona nyaman banget itu. Aku nggak suka kayak gitu. Misalnya satu formula berhasil, jangan terus bikin reborn. Apa titik-titik reborn berhasil. Ketika dia berhasil, digenjot terus menerus sampai 5-7 film reborn semuanya. Gitu kan. Itu kan ya tidak mau untuk apa ya nextnya ya. Kita coba dong bikin IP baru. Kita coba dong bikin ini, akan memang sulit untuk bikin IP baru karena belum teraktivasi di masyarakat. Kebanyakan kan juga film kan bikin itu dari novel kebanyakan karena novelnya sudah teraktivasi di masyarakat dan sudah ada validasi bahwa sudah ada pembacanya sekian. Oleh karena itu dibikin filmnya gitu kan. Tapi begitu kayak ini kan benar-benar IP dari nol. Ada IP UFO, aktivasinya dari mana dulu nih? Dari film langsung. Biasanya kan aktivasi mau novel dulu atau mau game dulu. Ya kan? Kayak Pokemon itu game dulu aktivasinya. Ketika gamenya meledak, baru dibikin animenya, animenya. Setelah seriesnya meledak, baru dijadikan filmnya. Jadi IP-nya nih, startnya nih ya dari film. Ya, untuk memulai itu sulit loh. Ya Betul. kan? Oleh karena itu, kita nggak boleh males. Kayak misalnya, ya udah deh, ini berhasil kok, ini aja terus digembleng. Oh tidak, kita harus menyajikan sesuatu yang terus-menerus beda dan baru. Karena yang selama ini kita perang itu Kak Cici, adalah mata manusia. Karena mata manusia itu ada dulu kalau misalnya dari saya, waktu animasi ya kan, mempelajari, itu adalah yang namanya precision of vision. Precision of vision itu mata manusia itu hanya butuh waktu 3 detik untuk memahami sesuatu, sehingga ya udah, ke detik keempat pasti akan ganti. Saya melihat dari tadi ke sana itu ada botol minuman. 3 detik ya saya, di otak saya udah menangkap bahwa itu botol minuman. Nextnya ya saya ganti kemana. Nah itu jadi kita harus makanin mata manusia yang terus-terusan. Kalau udah nonton ya nextnya apalagi nih gitu kan. Nggak bisa yang kayak, makanya film action yang bagus kan kayak sinemata ganti cut, ganti lagi ke atas. Dari mana? Gitu kan. Jadi memanjakan mata manusia itu. Kalau gitu sebelum filmnya tayang bulan Ya, depan, ya. kira-kira ada yang perlu mereka siapkan atau antisipasi, kalian harus lebih fokus di bagian ini? Mungkin bisa kasih spill sedikit. Kalau antisipasinya ya nampaknya amankan tiket kalian. Nah itu. Halo anak event, mana suaranya? Ngerti banget gue betapa ribetnya ngurus satu event. Harus ngurusin regis, ngurusin kuota, nganterin orang, belum lagi kalau ada yang komplain, terus tempat duduk. Pusing banget. Aku punya satu website yang mungkin bisa ngebantu kamu.
Fitur event di Linkit itu bisa ngebantu kamu banget dalam proses registrasi supaya jauh lebih rapi. Mulai dari halaman event, tulis detail acara, atur jenis tiket, harga, kuota, lokasi, sampai informasi penting untuk peserta. Orang tinggal klik, pilih, bayar, dan datanya langsung masuk. Jadi, kamu bisa lebih fokus mikirin acaranya, bukan tenggelam di urusan admin aja. Karena event yang bagus bukan cuma rame pesertanya, tapi juga soal pengalaman daftar yang profesional dan juga nyaman. Event-event Pip Talk selanjutnya juga pakai link ID loh. Jadi silahkan kunjungi websitenya untuk informasi yang lebih detail. Sekarang kita lanjutkan obrolannya. Antisipasi kan itu. Terus kalau misalnya di titik-titiknya di mana yang nanti adegan apa-apa ini film ringan, ini film itu fresh, ini film adalah film keluarga, bukan film yang jelimet ya, yang kayak harus berpikir kayak Da Vinci Code gitu, enggak. Itu terlalu ribet ya kan. Di era sekarang masyarakat kok kayaknya ya kan, kiri kanan kok kayaknya banyak banget masalah ya kan. Harapannya kalian pergi ke bioskop kan pinginnya dapat hiburan tontonan, ya kan? Ya, kami menyuguhkan itu dengan tidak hanya hiburan saja, namun ada intisari yang begitu dalam yang kalian pun juga bisa petik ketika pulang dari bioskop, kalian bisa telepon ibu kalian masing-masing gitu loh. Jadi itu, dan pun juga ini tentang keluarga, jadi aman untuk mengajak anak di segala umur ya kan, karena tidak ada umpatan. Pun misalnya nanti ini masih akan sensornya itu 13+, tapi sebenarnya 13+ itu kan bimbingan orang tua. Jadi asalkan anak di bawah 13+ itu datang bersama orang tuanya, itu masih boleh dimasukin sama yang sobek tiket itu loh. Okay. Nah, itu masih aman. Nah, itu aman banget film ini teman-teman. Jadi tontonlah bersama keluarga. Ini tuh film ringan, film fresh, dan pasti menghibur kalian di era yang seperti ini. Oke, sebagai pertanyaan terakhir, Mas Bayu, ini mungkin pesan kali ya. Ya. Kalau ada anak muda di kota kecil yang punya mimpi yang besar nih, Yap. bingung mau mulai dari mana, ada pesankah yang ingin kamu berikan ke mereka yang sedang nonton kita? Oke teman-teman, kita jangan sampai berkecil hati, jangan sampai kita bungkam dengan pemikiran kita sendiri bahwa kita di daerah kita nggak bisa apa-apa, kita jauh dari akses dan segala macam. No, semuanya punya kesempatan yang sama. Apalagi sekarang ya kan, eranya sudah berbeda dengan era saya dulu mulai, karena dulu ketika mulai ya tadi seperti yang saya ceritakan, untuk ngupload satu video YouTube aja segitu perjuangannya gitu kan. Sekarang dengan teknologi semakin ada, internet juga semakin murah, semakin bisa diakses di mana-mana, manfaatkan itu untuk meluapkan isi hati kalian berkarya, dan ketika kalian sudah ditonton orang, marilah kalian memonetize lagi ide-ide kalian itu dengan jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya film ataupun apapun, ya kan, nggak harus film, misalnya kayak kalian penemu gadget, siapa tahu di Indonesia bermunculan kayak Elon Musk berikutnya atau Steve Jobs berikutnya gitu kan. Jadi nggak yang berupa film saja ya kan, tapi banyak hal. Nah, itu semuanya kalian berangkat dari keberanian. Jadi tidak melulu apapun yang kalian lakukan itu salah. Salah ketika memang itu melanggar norma, itu melampaui batas, itu kalian juga harus ada takarannya, oh ini salah. Tapi ketika apa yang kalian kerjakan itu tidak menyusahkan orang lain dan malah cenderung juga bisa membuat orang lain itu tersenyum, membuat orang lain itu merasa juga enak, bagus ya kan. Ya jangan berhenti dengan apa yang kalian kerjakan. Toh juga kita startnya sama teman-teman. Saya juga dari daerah juga, saya dari Kota Malang, kalaupun kalian juga dari manapun juga mulailah dengan apapun yang ingin kalian kerjakan sekarang. Oke, seperti itu. See you on top ya guys. See you on top, benar. Sampai ketemu juga di bioskop-bioskop kesayangan kamu masing-masing. Iya, nonton film saya nanti akan ada yang baru-baru. Oke. Mas Bayu sukses untuk film terbarunya. Terima kasih Kak Cece. Semoga berjuta-juta orang bisa terhibur di luar sana. Amin. Pipers juga terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bisa mendapatkan sesuatu ya dari obrolan kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Talk soon. Bye for now.